Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini kita masuk ke kajian bedah buku ya, episode yang ke-15. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pembatal syahadat ya, setelah sebelumnya kita mengkaji tentang arti rukun syahadat ya. Nah, pembatal syahadat ya. Pembahasan pembatal syahadat dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Sulam Taufik. Nah, setiap muslim wajib menjaga agamanya dari hal-hal yang membatalkan keislamannya. Akan tetapi ternyata begitu banyak orang-orang yang tidak berhati-hati sehingga secara tidak sadar ternyata mereka telah keluar dari agamanya. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa murtad keluar dari agama Islam itu terbagi menjadi 3 bagian, di mana setiap bagiannya memiliki cabang yang banyak. Ketiga macam murtad yang dimaksud yaitu murtad dalam i'tikad atau keyakinan, murtad dalam perbuatan, dan murtad dalam perkataan ya. Itu dicantumkan di kitab beliau Sulam Taufik halaman 9 sampai dengan 16. Oke, kita bahas satu persatu. Satu, murtad dalam i'tikad atau keyakinan. Yang termasuk murtad i'tikad menurut Syekh Nawawi antara lain pertama, meragukan sesuatu yang sudah menjadi ijma atau kesepakatan para ulama, seperti meragukan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW, meragukan kebenaran isi Al-Qur'an, meragukan hari kiamat, meragukan adanya surga dan neraka, meragukan adanya pahala dan dosa, dan sebagainya. Kedua, mengiktikadkan atau meyakini hilangnya salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ketiga, mengingkari sifat ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu hal-hal yang sekecil-kecilnya, serta mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala berjasad seperti jasad-jasad lainnya. Keempat, menghalalkan hal yang sudah jelas keharamannya, seperti menghalalkan zina, mencuri, dan sebagainya. Kelima, mengharamkan sesuatu yang sudah jelas kehalalannya, seperti jual beli, menikah, dan sebagainya, juga termasuk mengingkari wajibnya perkara-perkara yang sudah disepakati, seperti zakat, sholat 5 waktu, dan seterusnya. Keenam, mewajibkan perkara yang tidak wajib atau meniadakan perkara-perkara yang sunnah yang biasa dilakukan. Ketujuh, termasuk murtad i'tikad adalah bermaksud mengerjakan kekufuran meski di waktu yang akan datang. Kedelapan, termasuk murtad i'tikad adalah mengingkari sahabat Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali yang telah diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga mengingkari kerasulan salah seorang rasul dari rasul-rasulnya. Kesembilan, termasuk murtad i'tikad bila seseorang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran atau menambah satu huruf dan meyakininya sebagai tambahan dari Al-Quran. Kesepuluh, termasuk murtad i'tikad yaitu mendustakan Rasulullah SAW atau menuduh Rasulullah SAW berdusta atau mengurangi sifat-sifat kemuliaan beliau, termasuk juga merendahkan Nabi Muhammad, nama Nabi SAW, atau mengaku Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa murtad dalam i'tikad yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian jenis murtad yang kedua selain i'tikad adalah murtad dalam perbuatan. Yang termasuk murtad dalam perbuatan menurut Syekh Nawawi ialah bersujud kepada berhala atau makhluk lainnya, termasuk menghormati orang lain dengan membungkuk seperti ruku. Dalam hal ini, jika membungkuk diniatkan menghormati dan menyamakan keagungan Allah, maka kufur. Sedangkan bila sekadar menghormati dengan membungkuk, maka hukumnya haram. Adapun jika membungkuknya hanya sedikit, maka itu hukumnya makruh. 3. Murtad dalam perkataan. Murtad dalam perkataan atau ucapan sangatlah banyak. Berikut contoh-contohnya. Misalnya, seseorang berkata kepada seorang muslim, "Hai kafir, hai Yahudi, hai Nasrani,
hai orang yang tidak beragama, sambil beriktikad bahwa orang yang dipanggil adalah seorang muslim, maka orang yang memanggil itu kafir. Hal demikian sebab disebutkan dalam hadis sahih, apabila seseorang laki-laki mengkufurkan saudara yang muslim, maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya. Hadis riwayat Muslim, ya, artinya jika yang dituduh kafir itu ternyata tidak kafir, maka yang kafir adalah yang menuduhnya. Termasuk murtad dalam ucapan adalah mengejek nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan janji Allah Subhanahu wa taala, mengejek ancaman Allah, dan berbagai perkataan lainnya. Kewajiban orang yang pernah murtad ialah kembali bertaubat ketika itu juga kepada keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan hal-hal yang mengakibatkan kemurtadan. Ia juga berkewajiban merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta bertekad tidak akan mengurangi perbuatan tersebut dan mengqadoi amal kewajiban syara yang tidak dikerjakannya seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya pada waktu itu juga. Kalau ia tidak segera taubat, maka wajib disuruh bertaubat. Perlu diketahui bahwa kebaikan orang murtad tidak akan diterima kecuali setelah masuk Islam atau memeluk Islam. Nah, jika seseorang murtad, maka akan berakibat pada batalnya puasa, tayamum, nikahnya, juga sembelihannya haram. Tidak berhak menerima waris, tidak boleh mewariskan hartanya kepada ahli waris yang muslim, tidak boleh disolatkan, dikafani, dimandikan, dan dikuburkan dalam kuburan muslim, serta akibat-akibat lainnya. Selain itu, ada 10 hal yang menjadi pembatal syahadat yang sudah sedemikian mahsyurnya, yaitu sebagai berikut, ya. 1. Orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka syahadatnya menjadi batal atau gugur. Jika syahadatnya gugur, maka gugur pula lah keislamannya. 2. Orang yang menjadikan dirinya dan Allah itu perantara-perantara. Hal ini seperti orang jahiliyah dulu, di mana mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyembah patung kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Orang yang tidak menganggap kafir kepada mereka yang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau menganggap benar aliran mereka, maka orang tersebut kafir menurut ijma ulama. 4. Orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Orang yang membenci suatu ajaran atau amalan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ia mengamalkannya. Misalnya sholat 5 waktu. Seseorang melaksanakannya tapi di dalam hatinya ia sangat benci, maka ia dianggap kafir. 6. Orang yang mencemoohkan atau melecehkan sesuatu aturan agama Allah atau pahalanya atau siksanya. 7. Perbuatan sihir termasuk di dalamnya teluh atau pelet. 8. Membantu dan mendukung orang musyrik untuk menantang dan memusuhi orang Islam. 9. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian orang seperti wali tidak wajib mengikuti Nabi dan ia bebas untuk keluar dari syariatnya. 10. Orang yang berpaling dari agama Allah tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Semua perilaku, ucapan, dan keyakinan yang dapat menyebabkan kemurtadan dan membatalkan syahadat sebagaimana dijelaskan di atas harus kita hindari sejauh-jauhnya agar kita dapat menjaga ketauhidan kita sehingga selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Oke ya. Jadi ada 3 jenis pembatal tauhid atau orang yang batal tauhidnya yang dikatakan murtad, yaitu murtad dalam i'tikad, murtad dalam ucapan, dan murtad dalam perbuatan. Selain itu ada 10 yang membatalkan syahadat sebagaimana tadi telah dijelaskan dari poin 1 syirik sampai dengan poin yang 10 terakhir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.